Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mengangkat tentang kisah Curug atau Medang Kamulan. Untuk YouTube yang kedua ini, insya Allah kita akan mengangkat kisah tentang Eyang Bedug atau disebut yang apa? Kiai Abdul Ghafur. Saat ini kita dengan narasumber kita yang mengetahui sedikit sejarahnya tentang Ibu Yut Bedug, Kang Rahmat ya Kang Rahmatullah. Mudah-mudahan dengan ngobrol-ngobrol dengan Kang Rahmatullah ini membuka siapa jati dirinya Eyang Bedug atau Syekh Ghafur ya, Syekh Abdul Ghafur. Nah, inilah Kang Rahmat. Kang, sebenarnya Ki Bedug itu turunannya siapa Kang? Yang ada di sini. Kalau turunannya Allah alam, kalau turun dari awal akhirnya, memang kalau ya salah saya sendiri sih sebenarnya. Sewaktu ada orang tua tidak terlalu gitu, tidak terlalu fokus menanyakan gitu artinya. Yang sepenuhnya tahu makan almarhum guru Abah di Sarap. Ya. Itu yang tahu. Bahkan dari buyut dianya itu dari Syekh, dari buyut Abdul Muthalib yang di kuburan yang di itu di Bunar itu. Oh, Ki Bedug itu bukan anaknya Syekh Bangkong. Bukan anak siapanya cuma yang diketahui itu beliau itu buyut Bedug, buyut Manong, buyut Jaga Raksa, buyut Manungna, buyut Jaga, satu perjuangan menjalankan syiar Islam itu Di sini ya Kang. itu. Kang, itu katanya apakah benar di Ki Yut Bedug itu ada pesantren gaibnya Kang? Ya kalau dari cerita itu mah alhamdulillah saya juga mendengar dari orang tua termasuk guru gitu, bahwa di situ itu dulunya gitu dari pesantren gede, pesantren asli pesantren tadinya, pondok gede. Oh. Jadi dia itu guru di situ. Oh, Dia Ibu Yut Bedug gitu. Bahkan kan enak di situ tuh jalan. itu di belah mana makomnya Ki Yut Bedug Kang itu? Apanya? Yang pesantren itu? Apa di Pokoknya atas? lokasi itu. Oh, lokasi itu. Lokasi makom itu. Apakah benar itu menggaib sekarang Kang? Ada Ya. pesantren gaib di situ? Sekarang mah yang memang sudah gaib. Oh, yang telah mengistiadatkan mah Pak Haji yang telah Oh, iya. membuktikan dari syarahnya itu. Ya. Kalau di situ ada pesantren gaib. Bahkan menjelma. Jadi menjelma itu ngegambar ke Abah Haji, ke guru bahwa di situ jalan bagus, pesantren gitu. Itu gurunya. Terus ke kalinya itu kan ke bawah. Ya. Di situ. Kalinya itu ada di situ. Jadi sebatas pengetahuan saya itu dari cerita gue itu hanya sebatas ke situ doang. Kalau misalkan istilahnya Buyut Bedug itu siapa istrinya, siapa keluarga itunya, wallah alam saya begitu. Gitu. Terus Kang, itu sebenarnya Ki Yut Bedug itu kalau ada kisah gitu Kang, karomah beliau itu Kang. Alhamdulillah kalau mama jelas kalau setiap itu mah udah golongan wali ini, setiap golongan yang seperti itu mah jelas mutlak ada karomah. Tapi dengan syarat satu didasari dengan keyakinan sama aja. Ya itu di mana tempatnya, siapa itunya. Kalau kita yang tidak didasari yakin, latasi itu tidak bakalan hasil. Gitu. Tujuan kan masing-masing tujuan. Itikad yang penting, tekadnya gitu. Tapi satu wasiatnya itu, dia itu semua juga para makbaroh itu para saya ini. Kang, apa di Ki Yut Bedug itu masih tersimpan pusaka-pusaka gitu Kang, atau Nah barang-barang kegaiban? itu juga mendengar ceritanya masalah Buyut Bedug itu dari masalah pusaka memang sudah ngegaib. Tapi banyak barangkali ya Kang. Wallah alam banyak enggaknya, tapi saya dengar tuh ada gitu. Bahkan yang selain dari pusaka gitu seperti itunya apa ular seperti apa gitu. Oh, binatangnya gitu maksudnya. Modelnya
ular. Khodam itu ya barangkali ya Kang. Ular buntunya yang katanya dulu pernah yang mau ngambil tuh gak kuat. Padahal Oh itu berbentuk apa Kang? Ular. ular. Tapi ternyata itu sebenarnya tongkat gitu barangkali. Entah tongkat, entah keris, tapi yang jelas itu tongkat yang itu. Tongkat, potong, buntung. Kan dia kalau kuat lu gitu tuh. Kalau sudah ke sini, ya udah nggak jalan-jalan. Soalnya ujinya di situ. Kalau nggak kuat, ya udah. Kang Rahmat pernah nggak diuji seperti itu? Belum, karena saya tuh tidak fokus ke situ. Tidak mencari hal-hal ya kan? Karena saya mah tujuannya untuk mencari karomah ya Bang. Iya, saya mau ke situ. Alhamdulillah. Tujuannya satu datang ke situ mendoakan karena sesuai keterangan bahwa yang setiap makhluk yang mati itu semua juga sedang Di itu sama Allah Subhanahu wa Iya. taala, dihisab ya. Kang. Iya, makanya keterangannya ya faila dabil qabri bi du'ail ahya, diangkatnya siksa kubur itu Karena doa. orang yang orang hidupnya kan di situ. Makanya tujuan saya hanya itu doang, mendoakan karena dia mudah dekat sama Allah, para wali mah karena dia tidak berharap untuk dirinya lagi selain dilimpahkan ke kita. Ya, Gitu. Berarti doa-doa kita itu intinya Kang yang ngedoain dia itu Iya. baliknya ke kita lagi Kang. Iya, karena dia mah Alhamdulillah, tidak Rabbil mengharapkan lagi karena inkotoa. Iya. Inkotoa itu maka pegat semua amal dia itu tinggal pertimbangan saja. Angin dia itu minta ke Allah. Nah, siapa yang mendoakan dia? Setiap yang umat yang datang ke makbaroh ngedoain dia. Nah, dilimpahnya ke situ. Para santri, para itu ke situ. Karena dia mengingkota sudah pegat, tinggal pertimbangan. Nah, baiklah teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan kisah tentang Ki Bedug melalui Kang Rahmatullah. Kisahnya begitu sangat menginspirasi untuk kita mengambil hikmah dari semua itu. Nah, dan satu lagi, ternyata Kang Rahmatullah itu orang yang sangat bertauhid. Jadi istilahnya beliau tidak mengejar-ngejar hal-hal pusaka ataupun segala macamnya, tapi meminta karomah-karomah pada waliullah. Nah, begitu saja. Selanjutnya kita akan menelusuri untuk menelusuri tempatnya yang Bedug. Itulah perjalanan kita tadi dari Kang Rahmatullah selaku sesepuh yang mengetahui seluk-beluk tentang Ki Bedug. Channel yang kedua ini sebenarnya kita telah janji mau mengungkap tentang siapa Ki Jangkung. Cuman karena alatan teknis kita belum bisa menuju makam Kiai Jangkung. Tapi sekali ini kita akan mengangkat kisah tentang siapa yang Kiai Bedug. Nah, perjalanan yang sangat panjang melalui rel kereta untuk menuju makom Ki Bedug. Kita ingin mengetahui dan membuka tabir kemisterian tentang makom keramatnya Ki Bedug, atau disebutnya Eyang Gofar. Eyang Gofar. Nah, ini salah satu perjalanan kita menuju Ki Bedug ini melewati jembatan Kali Cipari. Nah, konon kabarnya dulu pernah kejadian kereta jatuh di sini. Nah, dan konon juga kabarnya juga seluruh penumpang yang ada di kereta ini terselamatkan itu konon kabarnya oleh karomahnya Ki Jangkung, yang Jangkung. Namun sekali ini kita belum bisa mengulas yang Jangkung karena ada sesuatu faktor yang belum memperbolehkan kita untuk ke sana. Akhirnya kita akan membahas tentang karomahnya Eyang Bedug atau Ki Bedug. Ki Bedug ini
kita akan ke sana, akan membuktikan kalau di tempat Ki Bedug itu ternyata banyak sekali pusaka-pusaka dengan karomahnya beliau. Nah, kita akan buktikan. Kita akan buktikan malam ini apakah kita di channel YouTube ini kita berhasil untuk mendapatkan sebuah pusaka di tempat Ki Bedug atau tidak. Saksikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Zikir Al-Ghozi, seperti janji kami yang kemarin di channel YouTube kita yang kedua, sebenarnya mau ke Jangkung, tapi karena ada kendala sesuatu, kendala teknis, maka kami pindahkan kepada Syekh Ghafur alias Ki Bedug. Masih di kawasan Kampung Bangkong, tapi Desa Sukamaju. Jadi kecamatan Desa Sukajadi, Desa Sukamaju, Kampung Sukamaju, Desa Sukajadi. Jadi masih di daerah Kampung Bangkong. Yang pasti masih di daerah Kampung Bangkong. Jadi dengan channel YouTube yang kedua ini kami ingin mencoba juga meminta satu pusaka, karena di tempat ini sangat banyak sekali pusaka punya yang Syekh Ghafur ini atau yang Bedug ini. Bukan kesombongan yang ingin kami perlihatkan, kami dari Masjid Zikir Al-Ghozi ada Jenal, ada Arif, ada Bari, ada Deden, ada Saldi, ada Olan, ada Komlong, ada Nafi, ada Tidin, ada Rohman. Nah, kami hanya ingin memberikan hal-hal positif ke generasi muda. Jadi dan ingin membuktikan kalau di tempat kami ini memang benar banyak aulia-aulia Allah, dan mudah-mudahan orang-orang juga bisa nonton untuk datang kemari untuk berziarah, untuk bersilaturahmi kepada aulia-aulia Allah yang ada di tempat ini. Dan generasi muda sekarang mudah-mudahan dengan adanya konten YouTube model kayak begini, mereka mengetahui. Jadi bukan hanya mengetahui eksimer ataupun narkoba atau juga minuman keras, tapi mengetahui bahwa di sini ada para waliullah yang dulu menyebarkan agama Islam, supaya menjadi suri tauladan nantinya buat generasi muda. Nah, kita akan memulai saja acara untuk meminta satu pusaka di tempat ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi barokah untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin. Seperti biasanya kita akan izin dulu. Setelah izin kita akan membakar madat atau apel jin dulu untuk membuka alam kegaiban dulu. Kaulah izin kasadaya narjal goy kodamul kodam taruhu goy anadaya kisabati. Kaulah badi izin mana pusakana tempat. Assalamualaikum ya rijal goy, wassalamualaikum ya kodamul kodam, assalamualaikum ya rijal goy, assalamualaikum ya rijal goy. Assalamualaikum ya Anis kami hendak mengganggu. Memperkenalkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam alam anjang-anjangan alam sira alam gue alam hukum isun alam alam nipis meridi panulang gue alam penghadirkan segala dalam usaha nuangil dalam kebaikan Warokan asyidina sayyidina wa qadir jalani wa Allah qadamu hadirin pusaka di tempat ini nah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asadu sadat pemuka alam gaib sina manusia pasti alam-alam raja hadir Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam-alam larangan Pasina manusia pasti alam sira alam jin alam isun alam manusia menghadirkan pusaka di tempat ini Allah hadir dohirkan ya Allah dohirkan ya Allah dohir dohir satu surah hadiru hazaru haddamat salamat semanu kabbilah ya Allah dohir wujud wujud ya Allah
Punten ya, punten. Punten ya. Sanes. Sanes nanaonan yang mengukur. Kita mengucap yang punten ya. Punten ya. Sanes ngaganggu anu aya di tempat ieu. Punten ya, punten. Terus izin kami yang yang Abdul Ghafur, yang saya Abdul Ghafur alias Bedug ya. Iya bisa di mana ya? Oh punten yang kami mengukur yang ngebuktikan nungkul lamun benar lamun di dia pusaka yang punten. Yang izinkan kami nyandak pusaka di tempat ya. Hari kami mah sebenarnya mah tujuan mah mengukur ngetakan generasi muda ya. Punten ya, punten. Untuk yang sanes macam-macam. Tapi mengukur yang ngabuktikan yang ngabuktikan namun ayah di tempat dia benar-benar tempatnya aulia Allah jeung seueur pusakana. Apakah yang izinkan kami rek ngala pusaka anu aya di tempat ieu? Yang punten. Insyaallah yang insyaallah. Enggak. Ya, insyaallah kami bakal dijaga. Enggak ya. Punten ya. Punten. Oh, enggak. Enggak ya. Allahu Akbar. Lanjut nah.
Hodamnya sebenarnya udah nongol, tapi belum terlihat barangnya dan belum bisa diambil. Ini sebenarnya udah muncul dari tadi, udah ada. Tadi Hodamnya menempati anak murid saya. Dia masuk ke dalam tubuh anak murid saya dan mengatakan boleh untuk diambil, boleh, diperbolehkan. Tapi barangnya belum terlihat ada di mana. Ini barangnya sebenarnya udah hadir, tapi di mana belum terlihat. Ini kita bermain dengan energi. Coba kalian duduk, masalahnya ini sekarang udah muncul, barang pusakanya udah muncul. Tapi energi yang terkuatnya ada di sini nih, ada di sini. Tapi belum terlihat pusakanya. Energinya sangat besar, sangat kuat ada di sini nih. Tapi barang pusakanya belum terlihat. Coba di situ, Nas. Coba dicari di situ. Cuman energinya terkuat di sini, sangat kuat. Ada. Coba kamera ngelingkar, masalahnya pusaka udah keluar namun tidak bisa terlihat. Jangan diucapkan. Pusaka itu kuat adanya di sini. Ini teman-teman, kamera boleh mendekat. Awas, matiin lampu. Matiin semua lampu. Matiin dulu. Allah. Oke. Kamera boleh di itu. Supaya kita bisa melihat bareng-bareng. Asli. Nah, lebih wirid nah. Sepertinya pemirsa, guru saya pun tidak bisa mengendalikan pusaka itu. Semoga dia bisa berhasil, pemirsa. Kenapa yang terjadi, pemirsa? Sepertinya sangat kuat sekali pusaka itu, pemirsa. Sepertinya sangat kuat energinya, pemirsa. Kita lihat saja, semoga berhasil.
Alhamdulillah ya Allah. Dan akhirnya guru saya pun berhasil. Alhamdulillah rabbil alamin. Inilah tadi pusaka yang mungkin kita pegang. Nah, ini sama persis dengan yang ada di tengah-tengah kuburan Ki Bedug, namun dia 1 meter panjangnya. Yang di tengah kuburan Ki Bedug itu 1 meter. Mungkin ini kalau ini tidak laki-lakinya, berarti ini perempuannya. Tapi kalau dilihat dari yang Bedug itu kayaknya ini laki-lakinya kayaknya. Nah, dari sini yang ada di tengah-tengah kubur yang Ki Bedug itu, karena yang di tengah yang Ki Bedug itu sangat besar sekali. Ini kekuatannya sangat besar sekali teman-teman, bahkan saya tadi sangat susah untuk mengendalikannya. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin. Lampu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kami diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala berkat doanya aulia Allah Syekh yang Ghafur yang telah mengizinkan kami untuk mencoba meminta pusaka yang ada di tempat ini. Alhamdulillah malam ini beliau sangat bermurah hati, dan Sayyidul Khodam pun yang hadir tadi di anak murid saya sangat bermurah hati juga untuk mau memberikan pusaka yang ada di tempat ini. Kami dari Majelis Zikir Al-Goji membuktikan bahwa di tempat ini memang tempatnya aulia Allah. Bukan kami tidak sopan, tapi kami ingin masyarakat tahu kalau di tempat ini ada aulia-aulia Allah yang wajib atau yang bisa dikunjungi untuk diambil suri tauladannya atau untuk diambil karomah sama barokahnya oleh masyarakat semua. Inilah kuburan yang Syekh Abdul Ghafur alias Ki Bedug. Nah, kami dari Majelis Zikir Al-Goji alhamdulillah telah mendapatkan sebuah pusaka yang berupa keris. Nah, saya juga tidak tahu ini keris apa namanya. Nanti kita cari tahu. Nah, inilah keris pusakanya yang ada di tempat ini salah satunya. Ini sama persis dengan keris yang ada di tengah-tengah kuburan yang Syekh Abdul Ghafur alias Ki Bedug, namun itu 1 meter panjangnya barangkali. Namun kita tidak berani untuk mengambilnya karena takut kurang takzim atau kurang sopan terhadap yang Syekh Abdul Ghafur. Nah, kami dari Majelis Zikir Al-Goji mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang di channel YouTube yang ketiga kita akan bertemu di yang Syekh Jangkung, yang seperti kami janjikan di YouTube kita yang pertama. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan channelnya. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Khususnya buat Kecamatan Cikisal dan sekitarnya, bantu dukung